Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy untuk kita semua. Dan untuk video kali ini kita akan melihat pembela Kang Deddy Mulyadi yang dikritik oleh Rocky Gerung. Coba kita lihat dan kita saksikan, kita tonton. Selamat menonton, silahkan. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Ini nih perbedaan antara Rocky Gerung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Rocky Gerung itu belajar filsafat dari buku dia. Dari buku ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu perbedaannya tuh. Jadi kita mau dengerin yang mana nih? Ya, mau dengerin Rocky Gerung yang belajar filsafat dari orang lain, dari tokoh-tokoh yang udah nggak ada. Apa kita mau belajar filsafat dari Kang Deddy Mulyadi yang basisnya itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan kebutuhan masyarakat. Jadi mau pilih mana nih? Awas nih buat para Rocky Gerung, coba banyakin istighfar. Awas nih diserang nih sama pengikutnya Kang Deddy Mulyadi nih. Habis nih kayak yang lain nanti nih, kayak Kang Ono no, kayak Pak Hotman Paris no. Habis nanti udah sih para Rocky Gerung ya jangan macam-macam, banyakin istighfar aja istighfar. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan Hai guys, ya rek berkritik, rek berkomentar soal kebijakan gubernur aing. Da emang siamat deh bang pengamat atau becus naon sih sia tibang bisana mengkritik, mengamati aing gawe mah pasti teu becus ieu meureunnan. Coba sia lah menjadi gubernur. Harga di naon sia gawena. Penting gubernur aing merek dikritik kumaha oke silahkan. Dangkal emang teh buah dangkal banget sih atuh dangkal. Rocky Gerung bilang program Barak KDM itu dangkal. Saya mau tanya, apa solusi dari Bang Rocky untuk mengatasi anak-anak bandel yang suka tawuran, yang suka ngelawan orang tua, yang suka makan narkoboy? Apa solusinya? Ada nggak untuk saat ini yang cepat? Pasti bingung kan? Pusing? Jadi begini Pak, kita ini udah bosan lihat berita ada yang meninggoy, ada yang begini, ada yang begitu ya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pernah bocah-bocah kecil Pak, ya, yang masih SMP atau masih SD itu kecil-kecil banget, bawa-bawa BR, bawa-bawa CR itu 1 meter panjangnya, lempar-lemparan batu, wah. Itu solusinya apa? Taruhlah barak militer ini bukan solusi yang terbaik. Lalu apa solusinya yang tercepat penanganannya? Oke, kalau misalnya itu tidak menjamin bahwa anak-anak bandel itu bisa tobat atau bisa berubah dengan cepat. Kalau misalnya mereka tetap bandel apa ya tinggal tarik lagi. Suruh guling-guling 20 kali apa nggak muntah itu mulutnya itu? Apa nggak kapok dia itu? Atau suruh dia merayap satu lapangan 20 kali? Kapok nggak dia itu? Nah, mungkin coba Bang Rocky, saya mau dengar apa solusi Bang Rocky. Di antara Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari Abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut Abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini lebih pintar dari Abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya, saya bisa komentarin orang. Kali ini KDM alias Bapak Aing versus Rocky Gerung. Rocky Gerung mulai ikut mengomentari KDM alias Bapak Aing. Apa komentarnya? Ini. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando.
bicara tentang mengajar teori komunikasi. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya dia? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya? Ada beberapa poin dari yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Dia mengatakan yang berbahaya bukan Deddy Mulyadi, tapi para pendukungnya, atau dia bilang para penontonnya. Yang kedua, kenapa bahaya? Karena mereka adalah orang-orang yang senang menonton kedangkalan. Nah, ini berarti poin ketiganya, siapa yang dangkal? Secara tidak langsung, Rocky Gerung menganggap KDM alias Bapak Aing itu dangkal. Saya paham maksud dari Bung Rocky. Dia menginginkan masyarakat itu menjadi cerdas, tidak gampang euforia, tidak gampang apa istilahnya itu kagum. Kagak, ya saya paham. Tapi Pak Rocky, kalau bicara dengan orang-orang yang Anda sebut IQ 78 ini, orang-orang dangkal ini, ya bahasanya jangan terlalu tinggi. Kita kagak ngerti gimana Anda ingin mencerdaskan orang-orang ini dengan bahasa yang kami tidak ngerti. Ya mungkin Anda ingin masyarakat Indonesia itu semuanya cerdas seperti Anda gitu. Tapi saya punya teori juga. Boleh dong. Seandainya Indonesia mempunyai masyarakat Rocky Gerung semua, apakah Indonesia akan bergerak maju? Tidak. Indonesia akan diam di tempat. Kok bisa? Ya contohnya begini dah. Saat Indonesia yang penduduknya Rocky Gerung semua ingin membangun jembatan, Rocky Gerung pertama berkata, jembatan adalah sarana untuk menghubungkan dua daerah yang terpisah, baik oleh sungai maupun jalan raya. Nah, Rocky yang kedua bicara, bukan sekedar sarana penghubung, tapi jembatan juga harus kuat dan kokoh dari segi materialnya, baik semen maupun besinya. Rocky 3 bilang, oh, jangan cuman kokoh dan kuat, harus presisi juga, harus seimbang, harus tepat ukurannya supaya bisa menanggung beban di atasnya itu dengan baik. Kalau menyon, menceng dan sebagainya bisa rubuh. Nah, Rocky 4 bilang, ya kita harus memilih material dan orang yang tepat untuk bisa mengerjakannya. Hasilnya, apakah jembatannya akan terbangun kokoh, kuat, dan presisi? Ya justru jembatannya tidak terbangun sama sekali, karena tidak pernah dikerjakan, cuman diomongin doang, pakai teori. Jadi kalau ada orang yang kerja, yang doyan ngomong, mendingan diem. Mendingan kalau mau ngomong, bantu, support, promosikan, bukan ngariri, wah ente gitu. Kami paham Anda cerdas, makanya kalau ingin membuat masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas juga seperti Anda, bahasanya jangan ketinggian. Kami kagak ngerti, harus bisa menempatkan diri. Macam Bapak Aing bisa menempatkan diri, bagaimana bicara dengan para elit, bagaimana bicara dengan masyarakat. Nih, contoh video saat Bapak Aing bicara di depan anggota DPR. Ya, ini bahasa yang digunakan oleh Bapak Aing KDM yang dianggap dangkal oleh Rocky Gerung. Lokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja. Itu sudah lihat. Nah, untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, bahasanya disederhanakan. Nggak perlu berjelibet karena ingin kelihatan pinter. Nggak perlu kelihatan pinter. Kalau orang pinter nggak perlu kelihatan pinter.
Nih bahasanya di depan masyarakat. Lihat, takut ada ngontrol sampah dalam setiap waktu. Karena target saya, Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Tidak boleh. Oke, jadi Indonesia butuh orang-orang yang bisa kerja nyata. Ya, nggak apa-apa direkam. Bukan pengen kelihatan kerjanya, tapi sebagai transparansi bahwa begini loh kerjanya. Ya, yang kelihatan kerja malah diprotes. Seolah-olah kerjanya pengen kelihatan. Lihat dong yang lain. Bukan yang kerjanya nggak pengen kelihatan, tapi yang kelihatannya gak kerja. Diprotes juga, yang kerja malah diprotes. Yang kelihatan gak kerja, protes juga tuh. Ngomong mah, gandeng. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Eta teori zaman tikotok di Lebuan, koplok. Lain mah tikotok geus di Seblok Asia. Baheula mah militer teh keras, pan eta mah aya HAM. Kan ukur diajar disiplin di barak militer gitu salilanan di barak militer. Koplok. Geus ayeuna mah tong loba teori-teori, tinggali mah hasilna. Teori zaman mana? Eta mah zaman batu, koplok. Di videonya yang sudah kita simak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan buang sekiranya yang membuat diri kita tidak bermanfaat, dan ambil yang sisi manfaatnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.